kira-kira nanti ada nggak bantuan yang harus diberikan atau diminta gitu? Hampir semua lah, kalau mereka yang pengen jadi, mereka nggak keluar uang itu ndobos, Mbak. Bohong. Ya, membuat kita harus menelan kekecewaan. Pemilu legislatif dan pemilu presiden memang sudah usai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil keluar sebagai partai pemenang. Begitu pula dengan calon presidennya Joko Widodo yang dinyatakan unggul dari Capres Prabowo Subianto. Namun apakah permasalahan di dalam pemilu juga usai? Regulasi penanganan politik uang yang sangat lemah membuat Bawaslu kecewa. Lalu bagaimana nasib mereka yang terlibat dengan politik uang? Inilah seputar Jogja Investigasi. Saya Anita Surya akan mengupasnya untuk Anda. 9 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pileg yang dilakukan pada 9 April lalu. PDI Perjuangan keluar sebagai partai pemenang dengan meraih 23.681.471 suara atau 18,95%. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga mengumumkan Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia gagal memenuhi ambang batas parlemen sehingga tidak mendapatkan kursi di parlemen. Di DIY sudah dipastikan 8 nama calon anggota legislatif bakal duduk di kursi Senayan. Seperti Hanafi Rais, caleg dari Partai Amanat Nasional, Idam Samawi dan Esti Wijayati, caleg dari PDI Perjuangan, Andika Pandu Puragabaya, caleg dari Partai Gerindra, Siti Hediati Soeharto, caleg dari Partai Golkar, Agus Sulistiono, caleg dari PKB, Sukamta, caleg dari PKS, dan Ambar Cahyono, caleg dari Partai Demokrat. Meski pesta akbar bangsa Indonesia, Pileg dan Pilpres sudah selesai, ternyata banyak gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pemilu legislatif, banyak caleg di daerah yang akhirnya ikut andil mengajukan gugatan ke MK. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu-satunya daerah yang tidak mengajukan gugatan dalam Pileg ke MK, meski beragam pelanggaran banyak terjadi. Setidaknya ada 21 kasus politik uang selama Pileg yang ditangani Bawaslu DIY. Namun tak satu pun kasus dapat menjerat caleg-caleg yang terlibat. Ironisnya, menurut Komisioner Bawaslu DIY Sri Rahayu Werdiningsih, kasus-kasus politik uang yang ditangani Bawaslu selalu gagal di sentra penegakan hukum terpadu. Kemudian juga kurangnya bukti dan kurangnya saksi. Ada banyak hal yang mempengaruhi sehingga kemudian rumor adanya money politik itu menjadi sulit untuk kita tidak lanjuti. Di Jogja sendiri di DIY ya itu ada sekitar kurang lebih 21. Publik Yogyakarta pernah pula digemparkan berita penemuan uang 510 juta rupiah di kawasan rest area Hutan Bunder Gunung Kidul pada masa tenang, tepatnya 6 April lalu. Saat itu, Polres Gunung Kidul merazia sebuah mobil Avanza yang membawa 2 karung uang pecahan Rp10.000 sebanyak Rp310 juta dan uang pecahan Rp5.000 sebesar Rp200 juta. Di dalam mobil juga ditemukan berkas-berkas termasuk alat peraga kampanye caleg DPR RI Dapil DIY dari PAN, Hanafi Rais, sang peraih suara tertinggi berupa surat suara dan kartu kampanye. Dari pecahan Rp10.000 sejumlah Rp300 juta, kemudian uang pecahan Rp5.000 sejumlah Rp200 juta. Kemudian selama pemeriksaan di Satreskrim, kemudian kita juga menggeledah barang-barang bawaan. Waktu itu kita buka tasnya, ternyata di tasnya juga ditemukan uang kembali sejumlah Rp10 juta. Terus di dalam tas itu juga ada sejumlah dokumen-dokumen,
termasuk ada dokumen-dokumen yang partai di situ. Selanjutnya Bawaslu DIY memanggil Hanafi Rais beserta caleg tandemnya Arif Setiadi dan Tutik Masria Widyo yang juga caleg DPRD DIY dari PAN. Ketiga caleg diduga kuat terkait penemuan uang 510 juta rupiah karena ada alat peraga kampanye milik Hanafi Rais dan keterangan kwitansi penerimaan uang untuk relawan Tutik Masria Widyo serta Arif Setiadi. Selain ketiga caleg PAN tersebut, Bawaslu juga memanggil Eko Satria Hermawan yang membawa uang ratusan juta rupiah ini ke Gunung Kidul. Eko adalah seorang konsultan politik yang diduga bekerja untuk Hanafi Rais. Selain Eko, ada Ezid, Wahyu dan Aprianto yang pada saat kejadian membawa uang menggunakan mobil ke Gunung Kidul. Saat gelar perkara di Polres Gunung Kidul, Ezid mengaku bekerja sebagai tim sukses Hanafi Rais. Para aktivis yang menamakan dirinya mantan aktivis dan pengurus PAN atau MAPAN menggelar aksi teatrikal. Para aktivis tersebut meminta Bawaslu jangan sampai seperti kerupuk yang melempem dalam menangani kasus politik uang. MAPAN terus mendesak agar Bawaslu DIY segera mengusut tuntas kasus politik uang yang dilakukan Hanafi Rais. Aktivis MAPAN ini meyakini Hanafi Rais terbukti melakukan politik uang di Gunung Kidul. Jadi kami sangat menyayangkan atas sikap Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sampai detik ini tidak pernah melakukan tindak lanjut atas money politik yang dilakukan oleh saudara Hanafi Rais dan caleg lainnya. Hanafi Rais, peraih suara tertinggi di DIY, juga masuk ke dalam 10 besar peraih suara tertinggi di Indonesia untuk caleg DPR RI. Jumlah dana kampanye yang dilaporkan Hanafi Rais berubah-ubah. Kepada KPU ia hanya melaporkan 300-an juta rupiah. Namun dalam klarifikasi ke Bawaslu DIY membengkak menjadi 800 juta rupiah. Lalu kepada tim Jogja TV berubah lagi menjadi 1,1 miliar rupiah yang digunakan selama ia mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI. 1,1 miliar, Pak. 1 miliar. Iya. Itu dana dari pribadi semua atau Dari pribadi ya, pribadi. Hanafi Rais adalah Direktur Utama Yayasan Budi Mulia, sebuah yayasan yang memiliki belasan sekolah dan perguruan tinggi di Yogyakarta. Pemilik salah satu stasiun televisi lokal di Yogyakarta dan beberapa usaha lainnya. 60% saya lakukan dengan tatap muka. Nah, jadi saya bersama tim semaksimal mungkin mengusahakan tatap muka kalau bisa tiap desa di DIY ini bisa kita lakukan. Hanafi Rais, caleg yang tak banyak berkampanye di Yogyakarta. Bahkan Hanafi mengaku hanya memasang 4 baliho pencalonan dirinya yang ia sebar di sudut kota Yogyakarta. Hanafi Rais mengakui 60% kampanyenya adalah bertemu langsung dengan warga di setiap desa, terutama di desa yang ada di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul, tempat ditemukannya uang 510 juta rupiah yang diduga milik Hanafi. 8 caleg yang unggul di DIY pun siap melenggang ke Jakarta. Satu di antaranya Hanafi Rais, putra tokoh reformis Amin Rais dari Partai Amanat Nasional yang menjadi caleg dengan perolehan suara tertinggi. Simpang siur jumlah dana kampanye Hanafi Rais pun menimbulkan pertanyaan. Apakah Hanafi Rais benar-benar melakukan politik uang seperti yang dituduhkan Bawaslu dan aktivis dari MAPAN? Bagaimana pengakuan soal tuduhan tersebut? Desakan berbagai pihak terus dilakukan agar Bawaslu segera mengusut tuntas kasus dugaan politik uang yang dilakukan Hanafi Rais.
Lalu bagaimana tanggapan Hanafi Rais di saat banyak yang menilai jika ia telah melakukan politik uang? Berikut penelusurannya. Bawaslu DIY menyelidiki dugaan kasus politik uang yang dilakukan Hanafi Rais pada 17 April 2014. Kajian dilakukan berdasarkan barang bukti yang ditemukan Polres Gunung Kidul di res area Bunder dan berdasarkan klarifikasi beberapa pihak yang diduga kuat berkaitan dengan uang 510 juta rupiah. Hanafi Rais sebagai pemangku kepentingan meminta konsultan politik dari Lokalindo Surabaya, Eko Satria Hermawan, untuk membentuk relawan yang berasal dari warga Sleman dan Gunung Kidul. Setidaknya ada 2.000 relawan lebih yang dibentuk Eko untuk memenangkan Hanafi Rais dan caleg tandemnya. Pada tanggal 6 April 2014, Eko meminta anak buahnya bernama Ezid, Wahyu, dan Aprianto untuk mengirim uang pecahan Rp10.000 dan Rp5.000 sebanyak Rp510 juta ke Gunung Kidul. Uang-uang tersebut akan diserahkan ke caleg tandem Hanafi yakni Arif Setiadi dan Tutik Mas Ria Widyo di Gunung Kidul melalui Suryanto, warga Gunung Kidul yang bekerja sebagai peternak ayam. Melalui Suryanto inilah uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Setiadi dan Tutik Mas Ria Widyo untuk kemudian dibagikan kepada relawan-relawan yang dibentuk Eko sebelum pemungutan suara dilakukan. Relawan bagaimanapun tetap sebagai pemilih yang berasal dari warga asli Gunung Kidul. Satu relawan diberi Rp250.000 untuk dibagikan ke keluarganya agar memilih Hanafi Rais, Arif Setiadi, dan Tutik Mas Ria Widyo. Dugaan politik uang dengan menggunakan sistem paket bersama caleg tandem Hanafi Rais semakin menguat setelah ditemukan kwitansi-kwitansi pembayaran relawan antara Eko Satria Hermawan dan caleg Arif Setiadi serta Tutik Mas Ria Widyo. Dadang, salah satu caleg asal Gunung Kidul, teman dekat Suryanto, mengakui jika Hanafi Rais terkait dengan pengiriman uang Rp510 juta ini. Ya sudah tahu sebelumnya sudah tahu. Jadi gini loh Mbak, itu ada kebocoran dari internal. Jadi ada kebocoran dari internal, dari kelompok-kelompok yang mau mengatur pengendalian uang itu ada kebocoran internal. Yang kebetulan dari itu polisi tahu, polisi dengar, kemudian polisi langsung akhirnya melakukan rahasia. Rahasia udah fokusnya kepada mobil itu, dia tahu jam berapa sampai di mana, jam berapa sampai di mana, dan sudah tahu. Kepada tim Jogja TV, Hanafi Rais mengaku memiliki banyak caleg tandem terutama di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul. Ia memang sengaja mendulang suaranya di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul karena kedua daerah ini tingkat kepopulerannya masih rendah. Ini berdasarkan survei yang dilakukan konsultan politiknya yang sengaja ia sewa untuk melihat daerah mana saja yang paling lemah citra kepopuleran Hanafi. Saya caleg di provinsi dan caleg di kabupaten kota, saya membuat tim bersama. Jadi sistem tandem itu kita pakai juga ya. Ya hampir sebagian besar lah Mbak. Itu kita tandem. Kalau ke provinsi? Provinsi ya hampir semua di dapil kabupaten itu kita punya tandem provinsi. Ambisi Hanafi untuk mendulang suara di Gunung Kidul tempat ditemukannya uang Rp510 juta semakin menguat. Hanafi mengaku sering membantu pembangunan desa di Gunung Kidul meski bukan di forum kampanye. Ajakan kampanye gitu. Jadi sejak awal kita hitung kira-kira nanti ada nggak bantuan yang harus diberikan atau diminta gitu. Kalau emang ada sebaiknya kita ini ngomong umum saja, netral gitu. Ngaji ya ngaji, kalau mau ngomong pembangunan DIY ya ngomong yang umum saja. Jangan ada visi misi kampanye atau ajakan. Hanafi juga membantah uang yang dirazia di kawasan res area Bunder akan diberikan kepada warga Gunung Kidul sebagai serangan fajar. Walau ada klarifikasi dan bukti yang sempat disita Polres Gunung Kidul.
dituduh untuk sesuatu yang tidak kita lakukan, ya itu ya apapun konsekuensinya ya kita jalani aja gitu. Artinya kalau dipanggil ya datang, kalau diminta klarifikasi ya disampaikan sejujurnya, dan pada akhirnya kalau emang benar demikian, toh hasilnya juga begitu, bahwa tidak ada bukti, itu tidak hanya dari Panwaslu tapi juga dari kepolisian juga menyatakan demikian, ya kan. Begitu pula Eko, pemilik uang 500 juta rupiah yang diduga suruhan Hanafi Rais, membantah jika uang itu akan dibagi-bagikan kepada pemilih di Gunung Kidul. Dengan kontrak kerja kami dengan relawan itu adalah 200.000, sisa pembayaran tahap 2 dan 3 itu harus kami bayarkan 200.000. Dikalikan 2.000 relawan plus tambahan 35.000 sebagai dana saksi yang harus kita bayarkan dari 2.000 relawan. Jadi relawan ini sudah bekerja selama 1 bulan lebih. Sudah bekerja, kemudian kita evaluasi kerjanya. Mereka yang lolos harus kita selesaikan pembayarannya. Proses panjang dilakukan Bawaslu DIY untuk mengusut tuntas kasus Hanafi Rais. Meski bukti kuat menyatakan jika uang 500 juta rupiah adalah uang yang akan digunakan untuk politik uang. Namun lagi-lagi Bawaslu tak dapat melanjutkan kasus tersebut ke pidana pemilu. Ya, kalau itu di sentra Gakumdu kami bertiga, kami itu artinya di anggota Gakumdu ya, dari unsur kepolisian, kejaksaan dan kami pengawas pemilu itu bersepakat bulat bahwa ini memang tidak bisa ditindaklanjuti dan tidak bisa disimpulkan bahwa ini merupakan money politik karena itu tadi peristiwa hukumnya belum terjadi. Pada tanggal 24 April 2014, uang 510 juta rupiah akhirnya dikembalikan kepada Eko Satria Hermawan. Berikut pula berkas-berkas lainnya yang juga ikut terjaring razia. Sudah, jadi setelah kemarin dari Bawaslu menyampaikan bahwa tidak terjadi suatu tindak pidana pemilu, kemudian membuat rekomendasi ke kita, kemudian uang itu disaksikan juga dengan Panwaslu, diserahkan kembali pada pemilik uang tersebut. Kasus dugaan politik uang yang dilakukan Hanafi Rais adalah satu dari 21 kasus politik uang di DIY yang ditangani Bawaslu DIY. Semua kasus politik uang tersebut tak satu pun berhasil menjerat para pelakunya. Belum lagi dugaan politik uang yang akhirnya ditangani secara damai. Kalau harus jujur kami sampaikan, kita selalu kecewa ketika menangani kasus money politik ya. Kekecewaan kami bermacam sebab gitu ya. Karena dari 6 yang kita tangani itu yang kebanyakan terjadi itu tidak lolos di sentra Gakumdu. Pelaku politik uang hingga kini tak satu pun dapat dijerat karena lemahnya aturan. Lalu siapa yang dirugikan? Jelang pemungutan suara pemilu legislatif di Yogyakarta, masyarakat dengan lantang berteriak menolak politik uang. Siaga 1 terhadap politik uang pun mengemuka. Lalu bagaimana komentar dari mereka yang secara terang-terangan melakukan politik uang? Puluhan aktivis yang tergabung dalam Forum Lintas Iman Gunung Kidul melakukan aksi tolak politik uang di Bundaran Pemkab Gunung Kidul, Yogyakarta. Massa membunyikan kentongan sekencang-kencangnya agar warga bersiaga bersama-sama mewaspadai politik uang di sekitarnya menjelang proses pemungutan suara. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Rakyat Tolak Pemilu Borjuasi juga berunjuk rasa menolak politik uang di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Massa sempat terlibat bentrok dengan polisi setelah dihalangi polisi saat menuju ke kawasan titik 0 km Yogyakarta.
Teriakan masyarakat Yogyakarta untuk menolak politik uang dilakukan karena pelaku politik uang di Yogyakarta semakin meresahkan. Bawaslu sebagai penegak hukum pelanggaran pemilu pun tak bisa berbuat banyak karena regulasi yang lemah di dalam Undang-Undang Pemilu. Setelah pemungutan suara pemilu legislatif, puluhan mahasiswa dari pemantau pemilu bersih Yogyakarta melakukan aksi teatrikal di depan kantor Bawaslu DIY. Mereka menilai pelaku politik uang semakin cerdas dalam mencari celah di balik lemahnya Undang-Undang Pemilu. Seorang relawan pengawas pemilu asal Universitas Kristen Duta Wacana, Yosafat, mengaku pernah diberi uang politik oleh salah satu caleg saat ia mengawasi salah satu TPS di Kabupaten Gunung Kidul. Ia diberi sejumlah uang oleh salah satu tim sukses caleg agar ia memilih caleg yang dimaksud. Bawaslu berdalih kesulitan mengungkap kasus politik uang karena tidak ada saksi. Menjadi saksi memang bukan tanpa resiko. Gunawan misalnya, 19 April lalu ia dipukuli di depan kantor Bawaslu saat hendak melaporkan politik uang yang dilakukan caleg Ambar Cahyono. Tanyain sama Saudara Toto, mau apa kesini? Saya jawab, saya kan dipanggil sebagai saksi di Bawaslu. Terkait apa pelanggaran yang dilakukan Ambar Cahyono. Oh, berarti sudah siap berhadapan dengan saya. Sudah, langsung saya ditonjok. Usai dipukuli malam harinya, Gunawan kembali mendatangi kantor Bawaslu DIY. Meski luka lebam di pelipisnya, tak menyurutkan niatnya untuk melaporkan mantan atasannya Ambar Cahyono. Ia melaporkan politik uang yang dilakukan Ambar. Berikut juga memberikan barang-barang buktinya berupa berkas yang ia simpan saat ia masih menjadi tim sukses Ambar. Kegigihan Gunawan akhirnya ditanggapi Bawaslu. Pada 21 April, Bawaslu memeriksa Ambar Cahyono. Meski terang-terangan berpolitik uang, namun tindakan atas pelanggaran pemilu ini seperti adem ayem saja. Berjalan mulus, tidak terdeteksi, dan membuat untung pemilihnya. Dadang, seorang caleg DPRD Kabupaten Gunung Kidul, mengakui melakukan politik uang menjelang pemungutan suara pileg. Setidaknya 300 juta rupiah ia gelontorkan kepada pemilih untuk mendulang suara di dapilnya. Namun Dadang gagal meraih kursi di DPRD karena suaranya masih kalah dengan caleg lainnya. Masa itu memaksa untuk kemudian para caleg itu mau mengeluarkan uang untuk membeli suara mereka, untuk membeli bidding mereka, agar mereka mau memilih atau mencoblos caleg yang bersangkutan. Seandainya tidak ada permintaan, tidak ada permohonan dari masyarakat untuk memaksa yang kemudian meminta money politik, itu para caleg lebih memilih tidak untuk money politik, Mbak, karena uang juga dikeluarkan kan kosnya besar, padahal itu juga masih spekulasi, belum tentu jadi, kan seperti itu. Kalau saya sebagai pelaku mantan caleg yang kemudian akhirnya gagal, saya lebih memilih tidak money politik sebenarnya, tapi karena saya dipaksa untuk melakukan money politik, ya makanya saya mau nggak mau akhirnya saya mengeluarkan uang-uang itu untuk melakukan praktek-praktek dengan cara mengeluarkan uang agar orang masyarakat publik itu mau memilih saya di dapil saya, seperti itu. Dadang mengaku terpaksa membagi-bagikan uang karena dipaksa oleh para pemilih. Ya banyak Mbak. Kalau saya banyak, hampir semua lah. Kalau mereka yang pengen jadi, mereka nggak keluar uang itu dobos, Mbak. Bohong, munafik. Saya politisi, tapi saya mantan aktivis, dan saya masih aktivis sampai sekarang. Saya punya hati nurani. Di saat saya menjadi pelaku money politik, itu karena saya dipaksa gitu loh, Mbak. Karena saya dipaksa oleh masyarakat. Kalau saya pengen menang, Pak Dadang harus keluar uang. Gitu. Istilah duit bicara, kursi didapat, mungkin menjadi istilah yang tepat bagi masa pelaksanaan pemilu 2014. Regulasi yang lemah, pemilih yang materialis, caleg yang terlalu berambisi dan pendidikan politik yang masih kurang
adalah beberapa faktor mengapa pemilu 2014 tetap dihiasi maraknya kecurangan. Artinya kalau kita mau bangun undang-undang ke depan, sistem legislatifnya atau pemilu legislatifnya adalah mulai dari sistemnya harus dibangun lebih baik, lalu mengawalnya lebih baik. Tapi jangan selalu lupakan satu hal, pesertanya pun harus dibuat lebih baik. Artinya membuat partai politik punya sistem yang lebih baik juga menjadi hal yang penting. Begitu pula dengan pemilihan pilpres, begitu juga dengan pilkada. Karena itu adalah 3 serangkai pemilihan dalam sistem negara kita yang sangat mudah dikoruptif. Padahal pada saat yang sama mereka lah yang menghasilkan pejabat publik yang akan membangun kebijakan, membangun negara ini menggunakan kewenangan-kewenangan yang mereka miliki. Lemahnya regulasi yang mengatur tentang penindakan pelanggaran pemilu serta minimnya pendidikan politik membuat politik uang terus saja bergerilya. Duit bicara dapat suara. Seluruh rakyat Indonesia tentunya tak menginginkan yang berlebihan, hanya pemilu yang bersih menuju kemakmuran bersama. Demikian seputar Jogja Investigasi, saya Rita Surya. Salam Indonesia. Boleh saja partai ribuan jumlahnya, tapi yang menang yang punya uang. Seorang cepeceng sudah bisa jadi presiden. Begitulah cerita yang berkembang.